Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binur hidayati kama nawwarta al-ardha binur syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani'atu minal malaikatihi. Rukun iman yang nomor 2 ialah iman kepada para malaikat Allah. بأن تعتقد أنه أجسام نورانية لطيف ليسوا ذكورا ولا إناثا ولا خنثى, yaitu iman dengan cara meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah jisim nuraniyah, yaitu jenis jisim yang sebangsa cahaya. Maksudnya itu para malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang mana latifun yang sangat lembut. Malaikat itu adalah cahaya yang sangat lembut. Laisul dhukuran wala inasan, dan malaikat itu tidak laki-laki, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan juga bukan bencong, unasa bencong. La abalahu malahum malahum, yang mana malaikat itu tidak mempunyai ayah dan juga tidak punya ibu. Khaliquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala, yang mana para malaikat itu semuanya jujur, shadiqun, jujur atau membenarkan terhadap apa yang dikhabarkan oleh para malaikat atau apa yang diceritakan oleh para malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. La ya'kuluna wa la yashrabuna, para malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Wa la yatanaqqahuna, dan mereka juga tidak menikah. Ada malaikat yang akeh, ada malaikat yang tidak. Wa la yatawalladuna, dan malaikat itu tidak melahirkan, tidak punya anak, dan juga tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Wa la yanamun, dan para malaikat itu tidak tidur. Ada malaikat tidur. Malaikat itu tidak ada yang di. Wa la tuqsa wa la tuqadu a'maluhum, dan apa yang mereka kerjakan tidak dicatat. Beda dengan kita. Kalau kita berbuat maksiat dicatat dosa, berbuat kebaikan mencatat pahala. Tapi malaikat tidak. Berarti tahu amalan perbuatannya itu tidak dicatat. Kenapa? Bi'adnahu mulkut. Karena memang para malaikat itu tukang catat, bendahara, tukang catat, sekretaris. Jadi para malaikat itu tidak dicatat amalnya karena mereka itu melakukan catat. Wala yuhasabuna, dan mereka tidak dihisab pada hari kiamat. Beda dengan kita, kalau kita akan dihisab, diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita selama hidup di dunia. Kenapa? Kalau mereka itu tidak dihisab, li'annahumul husabu, karena memang mereka itu tukang hisab, tukang hitung, tukang yang akan menghisab kita itu bukan Allah secara langsung tidak, tapi melalui para malaikat. Walaupun sama manuhum, dan tidak ditimbang perbuatannya, tidak ditimbang. Beda dengan kita manusia. Kalau kita telah dari kiamat akan ditimbang amal perbuatan kita, mana yang lebih berat? Apakah amal baiknya, apakah amal buruknya? Itu ditimbang antara amal baik dengan amal buruk, itu ditimbang. Makanya ada amalan itu kalimatan khafifatan, ada dua kalimat yang ringan diucapkan, mudah diucapkan, khafifatani, ringan diucapkan. Akan tetapi dua kalimat ini saqilatani fil mizan, dapat memberatkan dalam timbang. Yang kanan amal baik, yang kiri amal jelek. Amal baik
Tempo. Ternyata belum kajian. Belum kan? Belum kajian. Timbulnya maksiat waktu hidup ini. Karena kita pengen nih pernah membaca dua kalimat ini, maka timbangan tadi yang ke kiri itu menjadi ke kanan. Belum dapat memberatkan timbang. Apa itu? La ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. La ilaha illallah itu bilang kau. Coba itu. Jadi dua kalimat itu dia. Kalimatan yang kalimatan sakilatan di Indonesia. Dua kalimat yang dapat memberatkan timbangan tapi mudah diucapkan. Akan tetapi dapat memberatkan timbangan. Kalimatan habibatan ila rahman. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalimatan habibatan ila rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Habibatan yang ada lisan. Yang mana itu kalau diucapkan ringan di mulut, tapi sakilatan di lisan dapat memberatkan timbangan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mulai memantik tahlilan sini bakal dibaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu mudah-mudahan karena itu orang yang meninggal itu kita doakan yang kita tahlil itu amal baiknya lebih berat daripada amal jelek daripada kayaknya di sebesar apapun dosa kita, kalau kita ahli membaca dua kalimat tadi subhanallah bihamdi subhanallah maka timbangan amal baiknya akan lebih berat daripada amal buruk. Paham?